Perkenalkan, saya Dan Furi di platform TryHackMe dengan materi Network Service 2. Materi ini merupakan lanjutan pembelajaran tentang layanan jaringan dan keamanan cyber. Nah, di dalamnya dijelaskan mengenai kerentanan layanan jaringan, kesalahan konfigurasi, serta teknik dasar pengujian penetrasi pada suatu sistem. Nah, halaman ini juga memberikan arahan agar pengguna terlebih dahulu memahami dasar Linux dan layanan jaringan sebelum menerapkan praktik. Nah, sebelum memulai, pengguna diminta menghubungkan perangkat ke server OpenVPN TryHackMe agar dapat mengakses mesin latihan yang tersedia. Kemudian, selain itu, terdapat penjelasan bahwa pembelajaran ini bertujuan untuk edukasi keamanan jaringan secara legal. Nah, bukan untuk melakukan peretasan ilegal. Pada bagian atas terlihat progres ruangan sudah mencapai 100%, dan di bagian bawah ini terdapat status jawaban yang benar yang menandakan tugas awal berhasil diselesaikan. Selanjutnya, pada tampilan ini terlihat materi TryHackMe tentang memahami NFS atau Network File System. Nah, pada pelajaran Network Service 2, materi ini menjelaskan bahwa NFS adalah protokol yang digunakan untuk berbagi file dan direktori melalui jaringan sehingga file pada server dapat diakses oleh komputer lain, seolah-olah file tersebut berada di perangkat lokal. Penjelasan juga membahas cara kerja NFS, yaitu klien melakukan proses mounting direktori dari server ke sistem lokal. Dalam proses komunikasi, NFS menggunakan protokol RPC untuk menghubungkan klien dan server. Server kemudian memeriksa izin akses pengguna berdasarkan user ID dan group ID. Sebelum memberikan akses ke file atau direktori tertentu, NFS juga menggunakan file handle sebagai identitas unik untuk mempresentasikan file dan direktori yang ada di server. Nah, selain itu, jelaskan bahwa NFS dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, macOS, dan Unix. Hal ini memungkinkan proses berbagi file antar sistem operasi yang berbeda tetap dapat dilakukan dengan mudah melalui jaringan. Kemudian pada bagian bawah terlihat beberapa pertanyaan latihan mengenai NFS. Seperti apa itu kepanjangan NFS, proses mounting, penggunaan RPC, file handle, hingga kompatibilitas NFS dengan Windows dan macOS. Semua jawaban ditandai jawaban yang benar, yang menunjukkan bahwa seluruh soal berhasil dijawab dengan tepat. Versi terbaru NFS yang ditampilkan pada latihan tersebut adalah NFS versi 4.2. Kemudian pada materi ini dilakukan proses enumerasi layanan NFS pada mesin target. Nah, enumerasi merupakan proses pengumpulan informasi dari suatu sistem dengan tujuan mengetahui layanan yang aktif, port yang terbuka, serta mencari informasi yang dapat digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Tahap pertama dilakukan pemindaian terhadap mesin target untuk mengetahui jumlah port yang terbuka. Dari hasil pemindaian ditemukan terdapat 7 port terbuka pada sistem target. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi layanan yang berjalan pada port-port tersebut dan ditemukan bahwa port 2449 digunakan oleh layanan NFS. Setelah layanan NFS berhasil ditemukan, proses dilanjutkan dengan menampilkan daftar direktori yang dibagikan oleh server. Hasil enumerasi menunjukkan adanya direktori atau home yang dapat diakses melalui layanan NFS. Kemudian tahap berikutnya adalah membuat titik pemasangan main point pada mesin lokal agar direktori yang dibagikan oleh server dapat dihubungkan dan diakses.
Setelah proses pemasangan berhasil dilakukan, isi direktori tersebut diperiksa untuk melihat file dan folder yang tersedia. Hasil percobaan menunjukkan bahwa akses ke sistem target berhasil diperoleh menggunakan private key tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kesalahan konfigurasi pada layanan NVS dapat menyebabkan kebocoran informasi sensitif yang berpotensi memberikan akses tidak sah kepada pihak lain. Baik, saya Salsabila Syifa akan melanjutkan penjelasan pada teks 4, 5, 6, dan 7 di Network Service 2 ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang eksploitasi NFS. Ketika kita berbicara NFS, kita bisa membayangkan seperti kita sedang masuk ke sebuah sistem dan kita berhasil masuk ke dalamnya sebagai user biasa. Dan ketika kita memeriksa sistem, kita menemukan adanya share NFS yang dikonfigurasi secara kurang aman. Nah, inilah yang dinamakan celah bagi kita. Nah, kemudian apa itu root squash? Secara default, NFS memiliki fitur bernama root squashing. Gunanya untuk keamanan. Jika seseorang terhubung ke NFS sebagai user root dari mesin luar, sistem akan otomatis mengubah identitasnya menjadi user biasa bernama NFS nobody. Nah, ini fungsinya untuk mencegah orang luar punya akses penuh ke dalam sistem. Tetapi jika root squashing itu dinonaktifkan, maka akan muncul masalah yang besar karena kita bisa mengunggah file ke server tapi tidak menjaga identitas kita. Makanya ini diperlukan root squashing untuk tetap menjaga identitas kita sebagai root. Nah, kemudian apa itu suite? Suite adalah izin khusus pada file yang memungkinkan file tersebut dijalankan dengan hak akses pemiliknya, bukan orang yang menjalankannya. Jika kita membuat sebuah file bash dan memberikannya izin suite dengan pemilik root, maka siapapun yang menjalankan file itu akan langsung mendapatkan akses root. Nah, adapun metodologi eksploitasi yaitu yang pertama, kita ambil file executable bash dari sistem target atau Ubuntu, kemudian mengunggah ke folder NFS yang terbuka. Yang ketiga, kita mengubah pemiliknya menjadi root dan aktifkan suite bit-nya. Nah, terakhir, kita dapat menjalankan file tersebut melalui koneksi SSH yang sudah ada dan kita otomatis akan menjadi root. Nah, sekarang kita akan membedah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, pertanyaan yang pertama, huruf apa yang digunakan untuk mengatur bit suite menggunakan chmod? Jawabannya adalah S. Kenapa? Karena dalam perintah Linux untuk menambah bit suite, kita menggunakan perintah chmod plus S. Nah, huruf S inilah yang menandakan set user ID-nya. Nah, kemudian seperti apa tampilan set izinnya? Pastikan diakhiri dengan -sr -x. Nah, jawabannya -rwsr -sr -x. Saat Anda melakukan ls-la, file dengan suite akan menampilkan huruf S di kolom izin eksekusi pemilik. Nah, ini menandakan file tersebut siap memberikan akses root saat dijalankan. Kemudian menjalankan bash dengan -p. Nah, jalankan dengan ./bash -p. Nah, opsi -p ini digunakan itu sangat penting karena mencegah bash membuang hak akses suite saat dijalankan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu flag root. Jawabannya pertanyaannya itu apa flag rootnya? Yaitu thm nfs guard pwnit. Penjelasannya yaitu ini adalah kode unik flag yang didapatkan setelah Anda berhasil menjadi root dan membaca file rahasia di direktori root. Nah, ini juga merupakan bukti bahwa eksploitasi kita telah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman SMTP atau memahami SMTP. Nah, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol standar yang bertugas menangani pengiriman email keluar. Bayangkan seperti
kantor pos digital yang memverifikasi pengirim, mengirimkan surat, dan mengembalikan pesan jika alamat tujuan tidak ditemukan. Nah, apa perbedaan dengan SMTP, POP, dan IMAP? SMTP itu dia tidak bekerja sendirian untuk mengambil email yang masuk, dia membutuhkan pasangan protokol yaitu POP, Post Office Protocol, atau IMAP, Internet Message Access Protocol. Nah, bedanya yaitu POP mengunduh email ke perangkat Anda, sementara IMAP menyinkronkan email Anda di semua perangkat secara real time. Nah, sekarang mari kita lihat diagram perjalanannya. Nah, perjalanan pertama itu dimulai dari user atau handshake. Nah, di sini semuanya dimulai saat aplikasi email atau user itu terhubung ke server SMTP melalui port default 25 dan melakukan proses jabat tangan digital atau SMPT handshake. Nah, kemudian lanjut pengiriman, yaitu setelah divalidasi, server SMTP akan meneruskan pesan Anda melalui internet luas atau the wider internet. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada antrian. Nah, jika server penerima sedang sibuk atau tidak tersedia, email tidak langsung hilang, melainkan masuk ke dalam SMTP QQ atau antrian untuk dicoba lagi di kesekian kalinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penerimaan, yaitu tahap akhir dari sampainya email. Nah, di sini email itu sampai di server POP atau IMAP penerima untuk kemudian diambil oleh si resipien. Nah, sekarang kita akan membedah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama yaitu SMTP itu singkatan dari apa? Ya, singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Nah, ini adalah nama resmi protokol yang digunakan khusus untuk pengiriman pesan email. Nah, terus pertanyaan kedua yaitu SMTP itu menangani pengiriman data apa saja? Jawabannya adalah email, karena fungsi utama protokol ini adalah mengangkut surat elektronik antar server, yaitu email. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa langkah pertama dalam proses SMTP? Nah, langkah pertamanya adalah SMTP handshake, karena proses inisialisasi koneksi antara klien email dan server untuk memulai sesi koneksi. Kemudian apa port SMTP defaultnya? Jawabannya adalah port 25. Nah, port ini adalah port standar yang digunakan di seluruh dunia untuk lalu lintas email SMTP. Kemudian, kemana server SMTP mengirim email jika server penerima tidak tersedia? Jawabannya adalah SMTP queue. Nah, ini adalah mekanisme antrean sementara untuk menyimpan email hingga server tujuan bisa dihubungi kembali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada server mana email tersebut akhirnya dikirim? Jawabannya adalah POP atau IMAP. Setelah melalui server SMTP, email menetap di server pengambilan yaitu POP atau IMAP agar bisa dibaca oleh penerimanya. Nah, kemudian bisakah mesin Linux menjalankan server SMTP? Jawabannya adalah iya, karena SMTP itu tersedia secara luas untuk sistem operasi berbasis Linux. Nah, yang terakhir, bisakah komputer Windows menjalankan server SMTP? Ya, karena Windows juga mendukung berbagai perangkat lunak server SMTP. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi menghitung atau enumerasi SMTP berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, langkah enumerasi ini sangat penting sebelum kita melakukan serangan, karena server email yang dikonfigurasi dengan buruk bisa menjadi pintu masuk awal ke dalam jaringan. Nah, langkah pertama kita adalah mengidentifikasi versi server email target. Kita akan menggunakan modul bernama SMTP version di Metasploit. Nah, modul ini bekerja dengan memindai alamat IP dan menentukan versi dari setiap server email yang ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan mencari daftar pengguna yang valid. Layanan SMTP memiliki perintah internal seperti frfy untuk memverifikasi nama pengguna dan
XPN untuk mengungkap alamat email dari alias atau mailing list. Nah, untuk mempermudah, kita akan menggunakan modul SMTP Enum di Metasploit yang akan melakukan pekerjaan berat tersebut secara otomatis menggunakan daftar kata atau word list. Adapun semua teknik ini dijalankan melalui Metasploit atau MSF Console. Namun perlu diingat bahwa ada alat alternatif lain seperti STMTP User Enum yang terkadang bekerja lebih baik untuk konfigurasi tertentu di luar Metasploit. Nah, sekarang saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama itu ada port berapa yang digunakan dalam SMTP? Jawabannya adalah 25. Kenapa? Karena ini adalah port standar protokol SMTP untuk pengiriman email. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu perintah apa yang kita gunakan untuk menjalankan Metasploit? Jawabannya adalah MSF Console. Nah, perintah ini digunakan di terminal untuk membuka antarmuka utama framework Metasploit. Nah, kemudian ditanyakan apa nama lengkap modul SMTP version? Jawabannya adalah auxiliary /scanner /smtp/smtp_version. Nah, ini adalah jalur lengkap modul di Metasploit untuk memindai versi server. Nah, selanjutnya bagaimana cara melihat daftar opsi dalam modul? Jawabannya menggunakan perintah option. Nah, perintah ini menampilkan semua parameter yang harus atau bisa diatur sebelum menjalankan modul. Kemudian, opsi mana yang perlu kita atur untuk menentukan target? Jawabannya adalah rhost. Nah, rhost yaitu remote host digunakan untuk memasukkan alamat IP mesin target yang ingin dipindai. Nah, kemudian apa nama email sistemnya setelah exploit dijalankan? Jawabannya adalah polos mtp.home. Kenapa? Karena ini adalah identitas domain atau hostname server email yang ditemukan setelah pemindaian versi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa mail transfer agent yang digunakan? Jawabannya adalah Postfix. Nah, Postfix ini adalah aplikasi server email atau MTA populer yang menjalankan layanan SMTP pada mesin tersebut. Selanjutnya, apa nama lengkap modul SMTP Enum? Jawabannya adalah auxiliary /scanner /smtp/smtp_enum. Nah, ini adalah jalur lengkap modul Metasploit yang digunakan untuk mencari nama pengguna yang valid. Pertanyaan selanjutnya, opsi apa yang perlu kita atur untuk jalur wordlist? Jawabannya adalah user file. Parameter ini digunakan untuk menentukan lokasi file teks berisi daftar nama pengguna yang akan dicoba atau brute force atau enumeration. Nah, selanjutnya parameter penting apa lagi yang perlu kita atur? Jawabannya tetap rhost. Kenapa? Karena sama seperti sebelumnya, kita harus memastikan IP target sudah terisi sebelum kita melakukan serangan. Dan yang terakhir, apa nama pengguna yang dikembalikan atau yang ditemukan? Jawabannya adalah administrator. Nah, kenapa bisa administrator? Karena melalui proses enumerasi dengan word list tadi ditemukan bahwa pengguna dengan nama administrator yang valid di sistem tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pada tahap mengeksploitasi SMTP. Nah, untuk mengeksploitasi ini kita telah mendapatkan beberapa informasi penting, yaitu nama akun dan jenis SMTP server serta sistem operasi yang sedang berjalan. Nah, karena kita telah mengetahui informasi penting tersebut, langkah selanjutnya adalah mencoba masuk ke sistem melalui SSH dengan melakukan serangan brute force pada kata sandi mereka. Untuk melakukan serangan ini, kita akan menggunakan alat bernama Hydra atau dalam materi disebut ular naga. Hydra adalah alat login cracker yang sangat cepat dan mendukung berbagai protokol termasuk SSH. Alat ini sudah tersedia secara default di sistem operasi penetrasi seperti Kali Linux atau Parrot. Nah, sekarang mari kita bedah sintaks perintah yang akan kita gunakan agar serangan kita efektif. Nah, yang pertama
ada ular naga, yaitu menjalankan ular naga atau alat. Kemudian min T16, jumlah koneksi paralel per target. Kemudian min L, yaitu mengarah ke pengguna yang akunnya sedang Anda coba retas. Kemudian min P, yaitu menunjukkan file yang berisi daftar kata sandi yang mungkin ada. Kemudian min W mengatur mode verbose ke sangat verbose dan menampilkan kombinasi login plus kata sandi untuk setiap percobaan. Kemudian alamat IP mesin, yaitu alamat IP mesin target, dan SSH atau protokol untuk menetapkan protokol. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu apa kata sandi pengguna yang kita temukan selama tahap enumerasi? Jawabannya ada Alejandro. Kenapa? Karena melalui serangan brute force menggunakan Hydra dengan daftar kata sandi rockq.txt, sistem berhasil mencocokkan kata sandi yang benar untuk akun tersebut, yaitu Alejandro. Kemudian yang kedua, apa isi dari smtp.txt? Jawabannya adalah thm wu_new_email_servers_well_ c00l. Ini didapatkan setelah kita mendapatkan kata sandi dan kemudian kita dapat login ke server menggunakan perintah SSH username @IP address. Begitu berhasil masuk, Anda dapat membaca file flag yang tersimpan di dalamnya. Halo, saya Alsya Rizka Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai MySQL. Mulai dari pengertian, cara kerja, hingga beberapa pertanyaan dasar tentang MySQL. MySQL adalah sebuah software yang digunakan untuk mengelola database, atau biasa disebut sebagai Relational Database Management System, disingkat RDBMS. Database sendiri merupakan kumpulan data yang tersusun rapi dan disimpan secara terstruktur, sehingga mudah diakses, dikelola, dan dimanipulasi. Disebut relasional karena data di dalam database disusun dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan satu sama lain menggunakan key atau kunci tertentu seperti primary key. Dengan adanya relasi ini, pengelolaan data menjadi lebih efisien dan terorganisir. MySQL menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa khusus yang digunakan untuk mengakses, mengelola, menambah, mengubah, maupun menghapus data di dalam database. Karena menggunakan SQL, pengguna dapat memberikan perintah kepada database dengan sintaks yang terstruktur dan mudah dipahami. MySQL bekerja menggunakan model client-server. Artinya, terdapat dua bagian utama, yaitu client dan server. Client bertugas mengirim permintaan atau request, sedangkan server akan memproses permintaan tersebut lalu memberikan hasilnya kembali kepada client. Cara kerja MySQL dimulai ketika server membuat database untuk menyimpan data, kemudian klien mengirimkan perintah SQL, misalnya untuk melihat data, menambahkan data, atau mengubah data. Setelah itu, server akan memproses perintah tersebut dan mengirimkan hasilnya kepada klien sesuai permintaan. MySQL dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Linux maupun Windows. Selain itu, MySQL juga sering digunakan sebagai back-end database pada website dan aplikasi besar karena kemampuannya dalam mengelola data dengan cepat dan stabil. MySQL juga menjadi salah satu komponen penting dalam LAMP stack, yaitu kombinasi Linux, Apache, MySQL, dan PHP yang sering digunakan untuk membangun website dan aplikasi berbasis web. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan terkait MySQL. Pertanyaan pertama, what type of software is MySQL? Jawabannya, Relational Database Management System atau RDBMS. Karena pada teks dijelaskan bahwa MySQL adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membuat dan mengelola database yang berbentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Sistem seperti ini disebut Relational Database Management System atau RDBMS. Pertanyaan kedua, what language is MySQL based on? Jawabannya SQL. Karena MySQL menggunakan Structured Query Language atau SQL sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan database. SQL digunakan untuk menambah data, melihat data, mengubah data, dan menghapus data. Pada teks juga dijelaskan bahwa klien dan server berkomunikasi menggunakan SQL. Oleh karena itu, MySQL berbasis SQL. Pertanyaan ketiga, what communication model does MySQL use? Jawabannya client-server.
Karena MySQL bekerja menggunakan model client-server, artinya klien bertugas mengirim permintaan atau request, sedangkan server memproses permintaan tersebut lalu memberikan hasilnya kembali. Contohnya, ketika pengguna meminta data dari database menggunakan SQL, klien akan mengirim perintah ke server MySQL. Kemudian, server mengolah data dan mengirim hasilnya kembali. Karena prosesnya melibatkan klien dan server, maka model komunikasinya disebut client-server. Pertanyaan keempat, what is a common application of MySQL? Jawabannya backend database. Karena MySQL paling sering digunakan sebagai database di bagian belakang sebuah website atau aplikasi yang disebut backend database. Backend berarti bagian sistem yang bekerja di belakang layar untuk menyimpan dan mengelola data pengguna seperti data login, data produk, data transaksi, dan lain-lain. Pada teks juga disebutkan bahwa MySQL commonly used as a backend database, sehingga jawaban tersebut sesuai dengan isi materi. Pertanyaan terakhir, what major social network use MySQL as their backend database? Jawabannya Facebook. Karena Facebook diketahui menggunakan MySQL sebagai salah satu sistem database utamanya untuk menyimpan dan mengelola data pengguna dalam jumlah besar. Karena Facebook memiliki jutaan bahkan miliaran data pengguna, maka mereka membutuhkan sistem database yang cepat dan stabil, dan MySQL menjadi salah satu teknologi yang digunakan untuk kebutuhan tersebut. Selanjutnya, pada tes ke-9, saya akan melakukan proses enumerasi terhadap service MySQL. Enumerasi adalah proses pengumpulan informasi dari suatu layanan atau server untuk mengetahui data penting yang bisa digunakan dalam tahap pengujian keamanan. Sebelum memulai, pastikan mesin target sudah dijalankan terlebih dahulu karena proses booting bisa memakan waktu beberapa menit. Dalam skenario ini, diasumsikan kita sudah mendapatkan kredensial username dan password dari hasil enumerasi sebelumnya. Awalnya, kredensial tersebut dicoba pada layanan SSH tetapi gagal. Karena itu, kita mencoba menggunakan pada layanan MySQL. Untuk melakukan koneksi ke server MySQL, kita memerlukan MySQL client yang dapat diinstal menggunakan perintah yang sudah tertera. Setelah MySQL client terinstall, koneksi ke server dapat dilakukan menggunakan perintah yang sudah tertera juga. Lalu, jika muncul error TLS atau SSL, tambahkan opsi yang sudah tertera. Selanjutnya kita juga menggunakan Metasploit untuk membantu proses enumerasi dan eksploitasi MySQL. Kemudian saya akan menjawab soal yang ada pada tes ke-9. Soal pertama, what port is MySQL using? Jawabannya 3306. Kenapa? Karena port 3306 merupakan port default yang digunakan oleh layanan MySQL untuk menerima koneksi klien. Kita mengetahui port tersebut dengan menggunakan port scanning menggunakan Nmap. Pada sisi sebelah kanan sudah saya tampilkan terminal di attack box. Kita jalankan perintah nmap -sv terus machine IP-nya. Kemudian akan muncul service MySQL berjalan pada 3306 TCP Open MySQL. Karena itu jawabannya adalah 3306. Lanjut pada nomor 2. Good. Now we think we have a set of credentials. Let's double check that by manually connecting to the MySQL server. We can do this using the command MySQL -h IP -u username -p yang udah kita jalankan sebelumnya. Tahap ini kita hanya diminta untuk coba login ke MySQL menggunakan kredensial yang sudah ditemukan sebelumnya untuk memastikan username dan passwordnya benar. Oke, lanjut pada nomor 3. We know that our login credential works. Let's quit out of this session with exit and launch up Metasploit. Setelah kita pastikan loginnya berhasil, kita keluar dari MySQL lalu membuka Metasploit framework. Kemudian nomor 4, we're going to be using MySQL module. Search for, select, and list the option it needs. What 3 options do we need to set? Karena modul MySQL_SQL membutuhkan informasi dasar agar dapat terhubung ke server MySQL target, terdapat 3 opsi utama yang wajib diisi, yaitu username,
Digunakan untuk menentukan username akun MySQL yang akan digunakan untuk login. Kemudian ada password, digunakan untuk memasukkan password dari akun tersebut. Yang terakhir ada AirHouse, digunakan untuk menentukan alamat IP target yang ingin diakses. Ketiga opsi tersebut sangat penting karena tanpa username, password, dan alamat target, Metasploit tidak dapat melakukan koneksi maupun enumerasi terhadap service MySQL. Nomor 5, run the exploit. By default, it will test with the select version command. What result does this give you? Dia menghasilkan dari query bawaan yaitu select version yang dijalankan oleh modul MySQL_SQL. Query tersebut digunakan untuk mengetahui versi MySQL yang sedang berjalan pada server target. Informasi versi sangat penting dalam proses enumerasi karena dapat membantu mengetahui jenis database yang digunakan, kemungkinan celah keamanan, serta kompatibilitas exploit tertentu. Dari hasil query diketahui bahwa server menggunakan MySQL versi yang sudah dijawab. Artinya MySQL tersebut berjalan pada sistem Ubuntu 20.04 dengan versi database 8.0.42. Dan nomor terakhir yaitu how many database are returned. Ini diperoleh setelah menjalankan perintah show database. Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan seluruh database yang tersedia pada server MySQL. Dari hasil enumerasi ditemukan terdapat 4 database yang berhasil ditampilkan. Biasanya database bawaan MySQL meliputi Information Scheme, MySQL Performance Scheme, sama SIS. Karena total database yang muncul berjumlah 4, maka jawabannya adalah 4. Selanjutnya pada task ke-10, saya akan melanjutkan proses enumerasi dan eksploitasi terhadap service MySQL. Sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan beberapa informasi penting yaitu kredensial MySQL, versi MySQL yang digunakan, serta daftar database yang tersedia pada server. Informasi tersebut sangat penting karena menjadi dasar untuk melakukan enumerasi lebih lanjut terhadap isi database. Sebelum masuk ke tahap eksploitasi, ada beberapa istilah penting yang perlu dipahami. Yang pertama ada skema. Dalam MySQL, skema memiliki arti yang hampir sama dengan database. Skema digunakan untuk mengatur dan menyimpan tabel-tabel beserta struktur datanya. Karena itu, pada MySQL, istilah skema dan database dapat digunakan secara bergantian. Skema berisi tabel, kolom, relasi data, dan objek database lainnya. Yang kedua ada hash. Hash adalah hasil dari proses algoritma kriptografi yang mengubah data menjadi bentuk string dengan panjang tetap. Dalam MySQL, hash sering digunakan untuk menyimpan password agar tidak disimpan dalam bentuk teks asli atau plain text. Contohnya, password aslinya Dogi setelah dihash menjadi string acak panjang. Keuntungan hash sendiri dia lebih aman, password asli tidak langsung terlihat dan mempersulit pencurian data. Namun dalam penetration testing, hash tersebut bisa dicoba di-crack menggunakan tools seperti John the Ripper. Kemudian saya akan menjelaskan tentang soalnya. Soal pertama, first let's search for and select the MySQL schema DAM module. What's the module full name? Yang harus kita jalankan adalah MSF console-nya. Terus kita search MySQL schema DAM, lalu terlihat di situ modulnya Auxiliary Scanner MySQL schema DAM. Lanjut untuk nomor 2, great, now you've done this a few times by now, so I'll let you take it from here. Set the relevant option, run the exploit, what's the name of the last table that gets dumped. Jadi setelah modul MySQL schema DAM-nya dijalankan, sistem akan menampilkan daftar tabel yang berhasil ditemukan pada database MySQL. Adapun perintah yang dijalankan yaitu pertama set username root, yang kedua set password, yang ketiga set AirHouse machine IP-nya. Kemudian kita run atau exploit. Kemudian di sini jelas diperlihatkan bahwa tabel terakhirnya adalah jawabannya yaitu weights global by latency. Lanjut untuk nomor 3-nya, awesome, you have now dumped the tables and column names of the whole database. But we can do one better. Search for and select the MySQL hash DAM module. What's the module's full name? Ini sama dengan yang nomor pertama tadi, bedanya yang pertama itu tentang skema DAM, yang kedua tentang hash DAM. Nah, di sini kita masuk lagi ke MSF console-nya, lalu kita search MySQL hash DAM.
Nah, di sini akan ditampilkan modul yang dimaksud, yaitu Auxiliary Scanner MySQL, MySQL Hasdam. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Again, I let you take it from here. Set the relevant option, run the exploit, what non-default user stands out to you. Nah, di sini kita akan melakukan proses hasdam, yaitu dengan set username root, set password, sama set rhost-nya machine IP. Setelah proses hasdam dilakukan, akan muncul daftar user database beserta hash password mereka. User yang paling mencolok adalah Carl yang di urutan kedua. Dia bukan user bawaan MySQL, kemungkinan juga dia merupakan akun pengguna asli sistem dan berpotensi digunakan pada layanan lain. Biasanya user default MySQL tuh dia root, MySQL session, atau MySQL SYS. Sedangkan Carl terlihat sebagai user tambahan yang dibuat secara manual. Karena itu jawaban yang benar adalah Carl. Nomor 5, another user and we have their password hash. This could be very interesting. Copy the hash string in full like bob hash to a text file and your local machine called hash.txt. What is the user or hash combination string? Hasil hash power tadi yang milik user Carl berhasil kita dapatkan. Hash tersebut perlu disimpan ke file agar dapat di-crack menggunakan John the Ripper menggunakan perintah nano hash.txt. Nah, kemudian di sini kita masukkan datanya. Jangan lupa di Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Masuk ke soal ke-6. No, we need to crack the password. Let's try John the Ripper again. It using John hash.txt. What is the password of the user phone? Karena John the Ripper digunakan untuk melakukan password cracking terhadap hash yang telah didapatkan, tools ini akan mencoba mencocokkan hash dengan daftar password umum sampai menemukan password yang sesuai. Sekarang kita jalankan John min show hash.txt. Kemudian akan terlihat di situ passwordnya adalah doggy, maka jawabannya doggy. Kemudian untuk soal terakhir, awesome, password reuse is not only extremely dangerous, but extremely common. What are the chances that this user has reused their password for a different service? What's the contents of mysql.txt? Setelah password berhasil diketahui, kredensial tersebut dapat digunakan untuk mengakses layanan lain pada sistem target. Karena banyak pengguna sering menggunakan password yang sama pada beberapa layanan, maka password yang berhasil didapatkan kemungkinan digunakan ulang. Dari akses tersebut ditemukan file bernama mysql.txt yang berisi flag THM congratulations you got the MySQL flag. Flag tersebut menjadi bukti bahwa proses enumerasi dan eksploitasi MySQL berhasil dilakukan dengan sukses. Lanjut di tas 11, ini sebenarnya nggak ada proses eksploitasi ataupun praktik teknis yang harus dilakukan. Bagian ini hanya berisi bacaan tambahan, ucapan penutup, dan konfirmasi bahwa seluruh huruf sudah berhasil diselesaikan. Karena itu pada bagian soal tertulis no answer needed, yang artinya nggak perlu masukin flag, nggak perlu menjalankan komen, dan nggak perlu mencari jawaban tertentu. Penjelasan dari isi reading ini, dia memberikan beberapa referensi tambahan mengenai exploit, keamanan sistem, dan vulnerability pada layanan jaringan seperti VPN. Tujuannya agar peserta dapat mempelajari materi lebih lanjut setelah menyelesaikan room ini.